Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Bu Santi pada hari ini dalam pembelajaran analisis kimia instrumen. Saya harapkan semua tetap semangat dalam belajar ya, meskipun dalam kondisi pandemi dan tetap jaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sehingga pelajaran ini dapat kalian terima dengan baik. Nah, pada minggu lalu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana instrumentasi. Sekarang yang akan kita pelajari adalah materi baru, yaitu materi hukum Lambert-Beer. Apakah yang akan mendasari hukum Lambert-Beer? Bagaimanakah bunyinya akan kita pelajari setelah ini? Nah, sebelum kalian mengetahui tentang hukum Lambert-Beer, saya mengingat kembali tentang prinsip pengukuran dalam spektrofotometer UV vis, karena ini adalah dasar dari hukum Lambert-Beer. Adakah yang masih ingat bagaimanakah prinsip pengukuran dalam spektrofotometri? Yaitu jika radiasi elektromagnetik dilewatkan pada media yang homogen, maka sebagian radiasi itu ada yang dipantulkan, ada yang diabsorpsi, dan ada juga yang ditransmisikan atau diteruskan. Nah, radiasi yang dipantulkan, maka radiasi tersebut bisa diabaikan, tidak kita hitung. Nah, sedangkan radiasi yang dilewatkan sampel itu ada dua. Yang pertama yang diabsorpsi atau diserap, dan yang kedua adalah yang ditransmisikan atau diteruskan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka bunyi dari hukum Lambert-Beer itu adalah jumlah radiasi cahaya yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Itu adalah bunyi hukum Lambert-Beer. Nah, berdasarkan hukum bunyi tersebut, bagaimanakah rumusnya? Ada asal-usulnya. Yang pertama adalah rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya cahaya yang dihamburkan. T sama dengan IT per I0 atau persen T sama dengan IT per I0 kali 100%, di mana T itu adalah transmitan, IT itu adalah intensitas cahaya yang diteruskan atau ditransmisikan, dan I0 adalah intensitas cahaya yang masuk. Sedangkan absorbansi itu dapat dinyatakan dengan rumus A sama dengan min log T, atau A sama dengan min log IT per I0, di mana A itu adalah besarnya absorbansi, T itu adalah transmitan, dan IT sama seperti yang tadi intensitas cahaya ya. Nah, berdasarkan kedua rumus tersebut, maka dapat diturunkan rumus dari hukum Lambert-Beer. Nah, seperti apakah rumus dari hukum Lambert-Beer itu sendiri? Itu adalah seperti berikut. A sama dengan A kecil kali B kali C, di mana A itu adalah absorbansi, A besar adalah absorbansi, B itu adalah tebal media atau biasanya disebut tebal kuvet, C itu adalah konsentrasi larutan yang diukur, bisa dalam bentuk ppm, bisa dalam bentuk molar, dan A kecil itu adalah absorptivitas larutan. Nah, apakah semuanya itu bisa berlaku hukum Lambert-Beer tanpa ada syaratnya? Nah, ada syarat-syaratnya dalam hukum Lambert-Beer itu dia supaya bisa berlaku. Yang pertama adalah syaratnya sinar yang mengenai sampel itu harus berupa sinar monokromatis, tidak bisa polikromatis. Dan yang kedua itu penyerapan radiasi itu terjadi di dalam volume larutan dengan luas penampang atau tebal kuvetnya sama. Jadi kuvet yang digunakan harus sama. Dan yang ketiga adalah konsentrasi analit atau sampel itu harus rendah, tidak boleh terlalu pekat. Dan yang keempat adalah penyerapan tidak menghasilkan pemancaran sinar pendaflor, artinya larutan yang diukur itu harus benar-benar jernih supaya tidak terjadi hamburan cahaya. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang bunyi Lambert-Beer, kemudian rumus hukum Lambert-Beer. Berikutnya Bu Santi akan memberikan contoh-contoh soal dari Lambert-Beer. Kemudian saya akan membahasnya sehingga nantinya kalian bisa nanti mengerjakan soal-soal evaluasi yang akan saya berikan. Semangat anak-anak! Contoh soal yang pertama, silakan diperhatikan ya anak-anak dari contoh soal berikut ini yang saya berikan.
Suatu sampel yang mengandung Fe dianalisa dengan spektrofotometer UV vis dan memiliki absorbansi sebesar 0,084. Apabila tebal kuvetnya 1 cm dan absorptivitas larutannya sebesar 0,06 liter miligram min 1 cm min 1, berapakah konsentrasi sampel tersebut? Yang pertama harus kalian lakukan adalah menganalisis soal berikut ini, apa saja yang diketahui dalam soal itu. Jadi yang pertama yang diketahui dari soal itu kita perhatikan absorbansinya sebesar 0,084 itu ya, absorbansinya 0,084. Kemudian yang diketahui dari soal itu yang lainnya adalah tebal kuvetnya atau B itu sebesar 1 cm. Kemudian absorptivitas larutannya atau A kecil itu sebesar 0,06. Nah, dari soal itu yang ditanyakan berapa konsentrasi sampel. Nah, konsentrasi sampel itu berarti adalah C-nya. Yang ditanyakan adalah C-nya. Dari soal berikut itu masukkan ke dalam rumusnya hukum Lambert-Beer, yaitu A sama dengan A kali B kali C. Ya, jadi dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Harga A tadi berapa? Dari yang diketahui tadi masukkan angkanya. Kemudian A-nya A kecil berapa, B kecilnya berapa, dan C-nya yang mau dicari. Itu ya, absorbansinya 0,084, A kecilnya adalah 0,06, B-nya adalah 1 cm, C-nya itu adalah konsentrasi yang mau dicari. Nah, maka dari situ kita bisa mencari nilai C atau konsentrasinya, yaitu absorbansinya yang sebesar 0,084 dibagi dengan harga A dikali B, 0,06 kali 1 cm. Nah, di situ cm min 1 sama cm. Itu berarti bisa dicoret ya, bisa habis. Sehingga yang tersisa adalah satuannya liter miligram min 1. Jika naik ke atas, maka liter miligram min 1 menjadi miligram liter min 1. Diperoleh harga C-nya adalah 1,4 miligram liter min 1 atau 1,4 ppm. Berdasarkan yang sudah kita bahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi Fe dalam sampel sebesar 1,4 ppm. Nanti berikan lagi contoh soal yang kedua. Jadi ada banyak variasi hukum Lambert-Beer. Yang kedua adalah sebuah larutan standar Ni dengan konsentrasi 10 ppm. 10 ppm itu berarti konsentrasi, mempunyai absorptivitas larutan sebesar 0,032 dan serapan sebesar 0,64. Serapan itu sama saja dengan absorbansi atau A besar. Maka pengukuran larutan diukur pada sel dengan tebal titik-titik. Tebal itu berarti sama saja dengan tebal media atau tebal kuvet. Kita masukkan harga A-nya 0,64, C-nya adalah 10 ppm. Kemudian A kecilnya absorptivitasnya adalah 0,032. Yang ditanyakan adalah harga B-nya atau tebal kuvetnya. Sama seperti yang pertama tadi, maka kita masukkan ke dalam rumus hukum Lambert-Beer. A sama dengan A kecil kali B kali C. A-nya 0,64, A kecilnya 0,032. ppm-nya adalah 10 mg liter min 1 karena tadi satuannya adalah ppm. Maka B bisa dicari dari absorbansi dibagi dengan A kali C. 0,64 dibagi dengan 0,032 kali 10. Nah, di situ miligram min 1 dengan miligram, maka bisa dicoret, bisa habis ya, hilang. Kemudian liter dengan liter min 1 juga bisa hilang, sehingga yang tersisa satuannya di situ hanya ada sentimeter pangkat min 1 di bawah. Nah, sentimeter pangkat min 1 jika pindah ke atas maka berubah satuannya menjadi sentimeter. Maka tebal media atau tebal kuvet B-nya sama dengan 2 cm. Nah, seperti itulah contoh soal yang Bu Santi berikan. Sekarang waktunya kalian mengerjakan soal evaluasi. Ini adalah soal evaluasi yang pertama.
Bisa kalian lihat soal itu, kemudian kalian kerjakan di buku AKI kalian, dan nanti silakan kalian masukkan Classroom. Ini adalah soal evaluasi yang kedua, yang ditanyakan adalah konsentrasi senyawa, maka C-nya. Dan soal evaluasi yang ketiga, kalian diminta mencari absorptivitas larutan, berarti itu adalah A kecil. Nah, seperti itulah soal evaluasinya anak-anak. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA. Bu Santi hanya ingin berpesan sedikit. Jika kamu tidak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi, kesuksesan itu jika kalian malas, jika kalian malas untuk belajar, kalian akan menderita karena kebodohan itu, karena akan sulit mencapai cita-cita kalian. Jadi saya harapkan semuanya dapat menghilangkan rasa malas kalian. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.